Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan Ghaffar, dosen tetap program studi akuntansi, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi S1 akuntansi yaitu auditing. Mata kuliah ini telah dikembangkan berdasarkan visi dan misi program studi dan telah mengadopsi model OBE. Mata kuliah ini dapat diakses oleh mahasiswa pada semester 4 genap sebanyak 3 SKS dengan kode mata kuliah IAD 65344 yang terdiri dari 16 kali pertemuan. Mata kuliah auditing secara umum membahas mengenai konsep dasar teori audit, standar profesional akuntan publik, dan etika profesi, serta audit laporan keuangan pada perusahaan. Mata kuliah ini juga menjelaskan tentang jenis auditor dan peran-peran auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal. Tujuannya yaitu membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dasar dalam melakukan audit, serta memahami pentingnya auditing bagi dunia bisnis dan dunia ekonomi. Mata kuliah ini terdiri dari 4 CPMK dan 6 sub-CPMK. CPMK yang pertama mampu memahami dan menjelaskan teori dasar auditing. CPMK yang kedua mampu memahami dan menguasai standar profesional akuntan publik dan kode etik profesi. CPMK ketiga mampu menganalisis dan menguraikan teknis pemeriksaan, dan yang terakhir CPMK 4 mampu menganalisis dan menguraikan audit siklus transaksi. Bentuk pembelajaran yang digunakan yaitu RPS berbasis OBE. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau Student Centered Learning yang mencakup kombinasi ceramah interaktif, presentasi dan diskusi, studi kasus, pembelajaran proyek, dan pembelajaran blended. Adapun indikator penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu penilaian aspek pribadi, tugas case study, tugas studi project, diskusi case study, penugasan kognitif, evaluasi tengah semester, dan evaluasi akhir semester. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan micro teaching secara tatap maya kepada mahasiswa akuntansi semester 4 pada pertemuan keempat dengan judul Teknik Audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat izinnya kita dapat melaksanakan kuliah pada hari ini. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk absensi pada hari ini, saya melihat bahwa semua mahasiswa hadir di pertemuan kita pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan auditing. Sebelumnya, saat ada yang bisa menjelaskan materi pada minggu lalu, salah satu. Saya Pak, jadi Oke. materi yang Bapak bawakan sebelumnya itu berkaitan dengan pengendalian internal, yaitu di mana proses yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen dan seluruh personel dalam suatu organisasi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai. Itu Pak. Oke, terima kasih Dimas atas penjelasannya. Pada hari ini materi kita yaitu teknik audit, efektif teknik in audit. Jadi teknik audit yang efektif itu seperti apa? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu berkaitan dengan bukti audit. Yang kedua adalah jenis bukti audit.
Yang ketiga adalah jenis dari teknik audit itu sendiri. Yang pertama adalah bukti audit. Menurut standar auditing 500, bukti audit adalah semua informasi, ya. Jadi secara keseluruhan informasi yang nantinya akan digunakan oleh auditor untuk menarik kesimpulan, memberikan opini atas laporan keuangan. Bukti audit mencakup informasi yang terdapat dalam catatan akuntansi, ya. Nah, jadi informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan, ya, yaitu secara kuantitatif dan kualitatifnya, itu ada transaksi di baliknya, ya. Ada peristiwa-peristiwa di balik dari angka-angka tersebut. Nah, transaksi-transaksi ini harus bisa dibuktikan kebenarannya, keterjadiannya, bahwa memang perusahaan telah melakukan transaksi tersebut, sehingga dapat dibuktikan bahwa angka-angka yang ada dalam laporan keuangan itu secara keseluruhan adalah benar, sehingga auditor nantinya tidak akan salah dalam memberikan pendapat ataupun opini, gitu ya. Nah, jadi bukti apa yang diperlukan oleh seorang auditor untuk, ya, membuktikan bahwa laporan keuangan itu benar? Jadi yang pertama ada bukti pengujian fisik, di mana bukti ini diperoleh langsung melalui pengamatan oleh auditor terhadap suatu objek. Yang kedua, ada bukti dokumen, di mana ini adalah bukti yang umumnya mengandung huruf, angka, informasi, maupun simbol-simbol. Yang ketiga, ada bukti keterangan, di mana bukti keterangan ini biasanya bentuknya adalah lisan maupun tulisan, ya. Jadi berisi pernyataan-pernyataan, ya, dari orang-orang yang ada dalam perusahaan maupun pernyataan dari spesialis ataupun ahli, gitu. Kemudian yang keempat ada yang namanya bukti analitis, ya. Nah, di bukti analitis ini diperoleh dengan cara auditor itu melakukan analisis data, ya, kemudian melakukan pengolahan data, sehingga dia akan menarik kesimpulan atas analisa yang telah dia lakukan. Dan yang kelima adalah bukti perhitungan, di mana bukti perhitungan ini auditor melakukan pengujian secara mandiri, ya, untuk membuktikan apakah hasil perhitungan-perhitungan terkait angka-angka dalam laporan keuangan itu telah benar. Nah, jadi di sini dalam mengumpulkan bukti-bukti audit tadi perlu adanya teknik, ya, teknik audit untuk bukti pengujian fisik, ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah terkait dengan observasi. Nah, apa itu observasi? Observasi adalah pengamatan langsung suatu proses atau prosedur yang dilaksanakan oleh pihak lain. Jadi prosesnya adalah kita melakukan pengamatan, melihat pihak lain, dalam hal ini perusahaan yang kita audit. Mereka melakukan suatu proses, gitu ya. Nah, di sini contohnya observasi itu dilakukan oleh auditor atas perhitungan persediaan. Nah, jadi auditor akan mengamati bagaimana personel dari entitas perusahaan ini melakukan perhitungan persediaan. Apakah telah sesuai dengan standar ataupun aturan yang berlaku, ya. Nah, jadi seperti itu observasi. Yang kedua adalah inventarisasi ataupun stock of name, ya. Jadi ini pemeriksaan secara langsung dengan menghitung fisik, menilai kondisi, membandingkan dengan catatan, kemudian mencari penyebab jika memang terjadi perbedaan. Nah, inventarisasi ini biasa dilakukan pada akun-akun seperti kas, persediaan, ya, barang inventaris, peralatan, mesin, ya. Misalnya mesin, dalam perusahaan manufaktur, nantinya ketika kita melakukan inventarisasi, kita akan melihat
fisik dari mesin ini tadi. Berapa jumlahnya? Ya. Misalnya telah kita ketahui jumlahnya. Kemudian yang kita periksa adalah bagaimana kondisinya. Apakah baru, memang dibeli baru, ataukah kondisinya sudah tidak memungkinkan, ataukah memang tidak bisa berfungsi lagi. Ya. Membandingkan dengan catatan, kita lihat mana purchasing order-nya, order pembeliannya mana. Setelah itu mana notanya, bukti transaksinya mana. Kemudian mana bukti pengiriman barangnya. Jangan salah, kebanyakan orang hanya sampai pada notanya saja. Mereka tidak periksa bukti pengiriman. Padahal kita perlu memeriksa juga bukti pengiriman. Ya. Begitulah cara yang kita membandingkan dengan catatan. Seperti apa speknya, apakah memang sesuai. Ya. Nah, itulah inventarisasi. Kemudian selanjutnya adalah inspeksi. Nah, di inspeksi ini auditor melakukan pemeriksaan atas catatan ataupun dokumen, baik internal maupun eksternal. Ya, jadi bentuknya bisa kertas, elektronik, atau media-media lain. Nah, contohnya misalnya inspeksi ini digunakan dalam pengujian pengendalian itu, misalnya kita melihat atau menginspeksi bagaimana catatan bukti otorisasi. Nah, saya contohkan di sini dalam model penjualan kredit misalnya. Jadi sebelum nasabah ataupun konsumen kita berikan persetujuan, ya, harus ada dokumen otorisasi dari atasan, ya, yang menyetujui kredit tersebut. Jadi kita bisa melakukan inspeksi catatan dokumennya, ya. Kita bisa lihat kalau contoh ini berarti itu adalah dokumen internal. Kita akan melihat mana dokumen persetujuan ataupun otorisasi kredit tadi. Ya. Nah, jadi seperti itu contoh dari melakukan inspeksi oleh auditor. Baik, di sini ada yang ingin bertanya? Pak, Oke, silakan perkenalkan nama dan NIM-nya. perkenalkan nama saya Trisauddin Luma dengan NIM 1914242003 yang ingin bertanya bagaimana cara auditor menentukan apakah bukti audit yang diperoleh sudah cukup memadai pada saat melakukan pemeriksaan, misalnya dalam proses inventarisasi. Oke, dalam proses inventarisasi ya. Jadi kita berbicara tentang kecukupan dan kesesuaian ya. Jadi kalau berbicara terkait dengan kecukupan itu berbicara tentang kuantitas. Apakah bukti ini sudah cukup, sudah memadai ya. Jadi jumlah bukti audit yang dibutuhkan itu biasanya dipengaruhi oleh risiko ya. Jadi semakin rendah risiko ya, maka bukti audit itu yang dibutuhkan juga semakin rendah. Kenapa? Karena auditor memiliki keyakinan bahwa pengendalian internal dari perusahaan ini sudah baik, risiko terjadi kecurangan juga sudah baik, maka kita juga tidak perlu membutuhkan bukti yang banyak. Ya, contohnya misalnya seperti ini. Ada bukti transaksi pembelian, ya kita cukup melihat bukti fakturnya saja, notanya saja. Tetapi berbeda ketika pengendalian internalnya jelek. Ya, auditor harus menambah, ya, menambah prosedur dengan cara apa? Misalnya dia cek benar tidak toko ini itu keberadaannya ada gitu. Misalnya dia cek di internet toko ABC, benar nggak? Oh iya memang benar ada tokonya. Kalau masih belum kurang yakin juga, auditor akan melakukan konfirmasi, datang ke sana secara langsung. Bertanya, apakah memang di tanggal segini, hari ini, itu telah terjadi transaksi atau tidak. Nah, jadi kecukupan ini, bukti audit itu tergantung dari bagaimana risiko yang telah dinilai oleh auditor. Nah, selanjutnya adalah kualitasnya. Kualitasnya ini berkaitan dengan relevan ya dan kredibelnya sebuah
bukti. Ya, artinya seperti ini. Bukti ini bisa menjelaskan sebuah transaksi ataupun peristiwa. Memang benar, misalnya yang tertulis di situ ada namanya, ya, ada nama tokonya, siapa orang yang bertransaksi, kapan terjadinya, apa yang mereka transaksikan, berapa nilainya, siapa yang mengotorisasi atau yang bertanda tangan di situ, ya, itu berkaitan dengan keandalan, kualitas dari bukti itu sendiri. Karena bisa saja notanya ada, tapi ya nota kosong gitu, ya, hanya tertulis eh, transaksinya apa, nominalnya berapa, tanpa ada otorisasi, tanpa ada informasi siapa yang mengeluarkan faktur tadi gitu atau nota tadi. Jadi seperti itu ya pertanyaan dari Trik untuk jawabannya. Kemudian saya lanjutkan di sini terkait dengan teknik audit untuk bukti yang sifatnya dokumen. Ya. Bagaimana teknik yang biasanya dilakukan oleh auditor ketika memeriksa atau mencari bukti yang sifatnya dokumen. Nah, yang pertama adalah verifikasi. Ya. Jadi di verifikasi ini pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, keakuratan, perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi dari suatu dokumen. Jadi verifikasi ini contohnya seperti ini. Kita ingin memeriksa bukti atau mencari bukti dari sebuah kas. Nah, tahap verifikasinya itu adalah dengan melakukan pertama adalah penjumlahan, perkalian, perhitungan ya dari nominal transaksinya tadi ataupun kas kita itu berapa gitu. Kas yang ada di tangan ataupun yang ada di bank gitu ya, dengan melakukan rekonsiliasi gitu, ya. Kesesuaian angka dan dengan huruf-huruf yang ada. Biasanya ada salah tulis ya, biasanya ada salah menyebutkan angka ya. Ketepatan nama dan kegunaan. Nama perusahaan digunakan untuk apa transaksinya. Nah, ini biasanya juga mengandung kesalahan dan harus bisa diverifikasi. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa perusahaan yang bertransaksi dengan klien kita, perusahaan-perusahaan lain ini harus terkonfirmasi. Mereka siapa, di mana, namanya apa, gitu. Tanggalnya. Nah, jadi kapan terjadi transaksi ini gitu. Dan otorisasi, sekali lagi siapa yang mengotorisasi sebuah transaksi. Jadi jangan hanya sebuah faktur ataupun nota ya, tapi tidak ada yang mengotorisasi. Nah, itu nggak boleh. Nah, prosedur selanjutnya atau teknik selanjutnya itu namanya adalah cek. Jadi menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu itu dengan teliti. Nah, misalnya di sini saya contohkan, kita akan mengecek apakah peralatan yang dibeli telah diterima. Nah, jadi ada peralatan yang dibeli benar-benar diterima dan berfungsi sesuai dengan pesanannya, ordernya gitu ya. Itu caranya melakukan cek. Kemudian cek apakah merek mesin ya yang diterima sesuai dengan yang dipesan. Cek pula apakah peralatan yang dibeli adalah baru dan lengkap. Ya. Karena di sini biasanya proses pengadaan peralatan maupun mesin itu biasanya tidak sesuai dengan spek ataupun biasanya speknya ditukar setelah barang itu sampai di perusahaan. Nah, jadi auditor harus bisa melihat hal-hal tersebut. Kemudian prosedur selanjutnya ada yang namanya uji atau tes. Ya, jadi menguji hal-hal yang sifatnya esensial. Nah, contohnya adalah melakukan uji rumus yang digunakan oleh entitas. Jadi dalam akuntansi itu kan ada serangkaian perhitungan-perhitungan. Perhitungan metode persediaan, ya, bagaimana menghitung bunga, ya, kemudian bagaimana menghitung pajak. Misalnya terkait dengan pajak, ya, kita akan mengecek apakah entitas klien kita ini benar telah melakukan perhitungan pajak, ya. Rumus yang dia pakai
atau formula yang dia pakai itu juga harus memang benar-benar sesuai dengan standar. Nah, itu yang kita uji. Nah, kita cek lagi, sudah benar tidak rumus yang dia masukkan. Nah, memang sepele, mungkin menurut orang ya dilihat, oh angkanya emang sudah seperti itu, tapi ternyata tidak, harus dicek dulu bagaimana dia menghitungnya, formula atau rumus apa yang dia pakai di dalam menyusun laporan keuangan gitu. Nah, biasanya informasi ini ada di catatan atas laporan keuangan ya, yang harus diperiksa dan dilihat oleh auditor gitu ya. Nah, dari penjelasan ini apakah ada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oh ya, silakan diperkenalkan namanya. Baik kan? Iya, silakan. Baik, perkenalkan. Darniati Asalogo, NIM 921423051. Oke. Pertanyaannya, apa keterbatasan auditor dalam mengumpulkan bukti audit dalam proses pemeriksaan? Oke, terkait dengan keterbatasan bukti audit ya. Jadi memang dalam proses pemeriksaan itu, dalam hal pengumpulan bukti audit itu, auditor hanya akan sampai pada memiliki keyakinan yang memadai, ya, keyakinan yang memadai atas sebuah bukti. Artinya, ketika dia sifatnya adalah persuasif bukti itu, ya, seolah bukti itu berbicara kepada auditor, seolah dia ingin bilang saya ini lengkap, oh saya ini kurang ini, saya ini kurang ini. Tapi apakah auditor mampu mendeteksi hal itu gitu ya. Jadi nggak ada yang kompleks, artinya nggak ada sebuah bukti yang memang benar-benar 100% memberikan keyakinan mutlak bagi auditor. Yang ada hanya sampai pada keyakinan memadai. Ya. Karena adanya keterbatasan. Ya. Kemudian keterbatasan auditor pun itu selanjutnya adalah akses. Biasanya auditor ini tidak diberikan akses yang luas gitu. Atau biasanya perusahaan klien itu telah mengkondisikan, ya, sebelum auditor datang dia sudah mengkondisikan. Ya. Nanti auditornya pergi lagi, baru dikembalikan seperti semula, hanya untuk kepentingan pemeriksaan gitu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi auditor itu harus bisa melihat area-area tertentu, nah, dan kalau bisa memang mereka memaksakan untuk bisa mengakses hal-hal itu tadi. Ya. Cuma memang ya kalau disembunyikan dengan sengaja, ya, nah disitulah keterbatasan oleh auditor ya dalam mengumpulkan bukti auditnya. Kejadian ini bisa menjadikan bukti itu hilang ya atau tidak lengkap ya atau sengaja dihilangkan gitu kan. Nah, bukti yang hilang ini ataupun tidak bisa ditemukan atau kurang ya, ini bakalan berkaitan juga dengan keterbatasan yang lainnya. Apa itu? Waktu dan biaya. Jadi auditor memiliki waktu yang lama untuk memproses atau mencari bukti yang hilang tadi. Ya. Ataupun auditor harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk mendapatkan bukti tadi. Misalnya di luar daerah ataupun di luar negeri gitu misalnya. Ya, ya jadi keterbatasan-keterbatasan ini nantinya kalau memang sesuai penilaian profesionalnya seorang auditor, ya, dia nantinya akan menuliskan temuan-temuan, ya, temuan bahwa ada transaksi yang tidak bisa dibuktikan atau sengaja dihilangkan atau memang perusahaan tidak bisa membuktikan hal itu memang terjadi. Buktinya nggak ada, gitu. Itu akan menjadi temuan. Nah, temuan ini nantinya akan di follow up atau ditindaklanjuti dalam bentuk investigasi, forensik, ya, ataupun langsung masuk ke ranah hukum, gitu.
Jadi keterbatasan dari bukti audit itu seperti itu. Ya, tidak semuanya memang akan memberikan keyakinan yang mutlak, tetapi akan memberikan keyakinan yang memadai bagi seorang auditor. Ya. Nah, jadi seperti itu penjelasan ataupun jawaban dari pertanyaan dari Darni ya. Nah, baik, berdasarkan penjelasan tadi, itulah materi kita pada hari ini, ya, topik perkuliahan kita pada hari ini terkait dengan teknik dalam melakukan audit. Sebelum mengakhiri perkuliahan ini, ya, saya telah memberikan tugas ya, mata kuliah yang dapat Anda akses melalui LMS ataupun Spada ya. Begitupun juga terdapat kuis yang harus dijawab oleh teman-teman mahasiswa sekalian ya. Dan nantinya batas waktu pengumpulannya itu sampai di minggu depan. Ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran untuk mata kuliah auditing pada program studi akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sertifikasi dosen tahun 2025. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.